Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumu'ah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan terus berusaha tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan segala bentuk larangan yang memang telah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi, yang telah berjuang dengan gigih, yang telah terus menerus berdakwah sehingga membawa manusia dari kegelapan penghambaan kepada selain Allah menuju tauhid yang terang benderang. Tidak lupa kita wajib bersyukur kepada Allah karena banyaknya nikmat yang telah datang dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak mungkin hidup kecuali dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat baik yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang kita sadari keberadaannya dalam kehidupan kita maupun nikmat yang belum kita sadari. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril pernah mendatangi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Jibril memberikan beberapa wasiat kepada baginda Muhammad yang mana termaktub dalam kitab hadis. Memang para ulama memperselisihkan tentang derajat hadis ini. Namun kebanyakan para ulama memasukkan hadis ini ke dalam derajat hadis yang hasan. Yaitu yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Atani Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh salah satu malaikat yang paling mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan beberapa wasiat. Faqala ya Muhammad, maka Jibril memanggil, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu adalah mayit. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang kamu pengen. Terserah kamu mau cinta kepada siapa saja. Tapi ingat, pasti kamu akan berpisah dengannya. Kemudian Jibril melanjutkan wasiatnya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Terserah kamu mau berbuat apapun di muka bumi ini, tapi ingat, kelak sesuatu yang kamu perbuat itu pasti akan mendapatkan balasan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah tatkala dirinya mampu menegakkan malam-malam harinya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaannya, kebanggaannya tatkala dirinya berhasil berlepas diri dari harapan-harapan kepada manusia. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat ini disampaikan kepada sosok yang sangat mulia, bahkan sosok yang mungkin sangat jarang melakukan kesalahan,
Maka tentu para jamaah, wasiat ini harusnya kita dengar dengan baik. Bagaimana Jibril tatkala membuka wasiat dengan isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu. Terserah kamu mau macam apa hidupmu, tapi ingat, kelak kamu akan menjadi mayat. Semua itu memiliki masa, semua memiliki waktu. Baginda Muhammad sosok yang mulia, Allah akhiri hidupnya di usia kurang lebih 63 tahun. Kemudian para ulama-ulama, para aulia as-salihin juga Allah telah wafatkan. Bahkan para hadirin, bumi tempat kita berpijak hari ini itu juga memiliki masanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala Allah goncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Langit yang hari ini kita lihat langit sangat kokoh berdiri tanpa tiang satupun, kelak juga akan ada masanya. Idas samaa'un syaqqat, kata Allah. Tatkala Allah belah langit itu, para hadirin. Semua memiliki masa, semua memiliki waktu yang terbatas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan sampai mana umur kita, di mana akhir usia kita, kapan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin tangan kita gunakan menggosok halus badan anak kita tatkala memandikannya. Kelak suatu hari tangan anak kita lah yang akan menggosok halus badan kita yang sudah terbujur kaku di atas meja pemandian jenazah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala silih gantikan hari. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari terus dibergilirkan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita akan melalui satu fase demi satu fase dalam kehidupan. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan diri kita. Dan selamanya, para hadirin, selamanya perintah ibadah itu akan melekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah hanya kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu benar-benar mendatangi diri kita. Maka para hadirin, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita saling menasihati satu dengan yang lain dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah juga kita bersyukur atas apa saja yang telah kita peroleh. Dan jangan lupa, kita adalah tetap manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Maka taubat itu harus tetap kita lakukan terus-menerus setiap hari. Hingga kapan? Sampai ajal menjemput kita. Kemudian para hadirin, wasiat yang kedua yang diwasiatkan kepada baginda Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang kamu pingin. Istrimu, anakmu, tetanggamu, temanmu, siapa saja, sahabatmu, keluargamu. Ingat, fa innaka mufariquh, kata Jibril. Pasti kalian akan berpisah dengan mereka. Pasti kita akan berpisah dengan anak kita. Pasti kita akan berpisah dengan pasangan hidup kita. Pasti kita akan berpisah dengan keluarga kita. Pasti kita akan berpisah dengan tetangga kita. Pasti kita akan berpisah dengan sahabat-sahabat kita. Entah perpisahan karena kematian, atau perpisahan karena sudah tidak ada harmonisan antara pasangan, antara anak, ataupun yang lain. Dan itu sangat cepat jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Hari ini kita masih mungkin merangkul anak kita. Kita tidak tahu esok hari anak kita duluan yang mungkin dipanggil oleh Allah, atau kita sebagai ayahnya yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memeluk erat istri kita mungkin dalam kehangatan rumah tangga, namun tidak ada yang pernah tahu beberapa tahun kemudian apakah keharmonisan itu akan tetap ada. Apakah kita masih diberi izin oleh Allah? Apakah kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk terus berumah tangga dengan pasangan kita? Maka ingat, cintai siapapun, tapi kita harus ingat bahwa kita akan berpisah dengan mereka. Kemudian para hadirin, wasiat berikutnya yang telah diwasiatkan oleh Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Terserah kamu mau berbuat apa saja, itu terserah. Tapi ingat,
Setiap apa yang kita kerjakan di atas muka bumi Allah tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah, dan kelak pasti akan Allah Subhanahu wa taala balas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau tidak dibalas, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita lihat berita setiap hari, pembunuhan A, pembunuhan B, pembunuhan B. Jika tidak ada hari pembalasan, maka di mana keadilan? Maka para hadirin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya bahwa kelak akan ada hari pembalasan. Setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan menerima sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Hari ini para hadirin, mungkin Allah Subhanahu wa taala percepat balasan itu di dunia, atau mungkin bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan balasan itu kelak di akhirat. Tatkala kita membantu saudara kita, mungkin segera Allah Subhanahu wa taala juga membantu urusan kita, maka Allah mempercepat juga balasannya. Tatkala kita menyakiti saudara kita, mungkin Allah juga akan membalasnya di dunia. Tapi sungguh para hadirin, sangat mengkhawatirkan jika balasan-balasan keburukan itu akan dilimpahkan total atau semuanya di akhirat. Maka banyak-banyaklah kita meminta ampun kepada Allah. Banyak-banyaklah kita meminta ampun kepada saudara kita yang mungkin pernah kita sakiti para hadirin. Banyak-banyaklah kita merenung. Banyak-banyaklah kita meminta ampun juga kepada istri kita, mungkin meminta maaf atas kesalahan-kesalahan ucap, kesalahan-kesalahan tindakan, kesalahan-kesalahan perbuatan. Minta maaf juga kepada anak-anak yang mungkin kita pernah salah mendidik. Karena memang sejatinya tidak ada yang terlahir siap menjadi orang tua para hadirin. Tidak ada satupun di muka bumi yang lahir langsung memiliki kapasitas yang maksimal dalam menjadi orang tua. Semua dalam tahapan belajar demi terus menerus. Semakin beranjaknya waktu, semakin belajar, oh begini cara menjadi orang tua yang baik. Maka jangan malu tatkala kita ingin meminta maaf kepada anak kita. Mungkin tatkala kita kelepasan membentak anak kita yang menyakiti hatinya, kenapa kita malu untuk meminta maaf kepadanya? Begitu pula anak. Jangan pernah malu dan jangan pernah sungkan untuk meminta maaf kepada orang tua atas perbuatan-perbuatan yang mungkin menyakitinya. Baik yang kita sadari maupun kadang yang kita tidak sadari. Terkadang ucapan kita dengan pasangan kita menyakiti orang tua kita atau mertua kita. Terkadang tindakan yang kita lakukan di hadapan mertua kita menyakiti mertua kita. Maka para hadirin, sebelum Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujah kelak di akhirat, di mana tidak ada yang dapat luput dari hujah Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada hak-hak adami yang mungkin masih melekat dalam diri kita. Dan jika kita sadar para hadirin bahwa kelak setiap apa yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita biarkan rutinitas harian kita berjalan ya hanya sekedar rutinitas. Pagi bangun, nanti kerja, kemudian nanti makan, nanti pulang tidur. Hanya sekedar rutinitas tanpa ada niat ibadah di dalamnya. Betapa ruginya jenengan tatkala kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore tapi kosong dari niatan ibadah di dalamnya. Padahal bekerja itu merupakan perintah Allah kepada setiap lelaki untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jika itu tidak diniatkan ibadah, maka sia-sia rutinitas harian kita. Ya, pagi berangkat jam 7 belum dimarahi bos dan sebagainya. Jika itu semua hanya sekedar rutinitas, maka tercatat hanya sekedar rutinitas. Tapi kalau kita niatkan itu semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mematuhi firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, maka itu insya Allah akan bernilai pahala. Selama dalam pekerjaan kita tidak menjadikannya itu adalah hal yang kita bangga-banggakan. Oh saya ini, jabatan saya. Oh saya kerja di perusahaan A. Oh saya kerja di perusahaan yang bonafit. Ataupun yang lain wal'iyadu billah. Maka kelak hal-hal semacam ini merupakan hal-hal yang dapat memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian para hadirin, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu pasti kebaikan? Namun para hadirin, terkadang itu tidak berlaku tatkala kita bermuamalah kepada manusia. Tatkala misalnya kita berbuat baik kepada fulan A,
Namun apa yang terjadi para hadirin? Terkadang kebaikan itu tidak terbalaskan kebaikan kepada diri kita. Namun ingat, jika memang niat kita dalam melakukan kebaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu mengharapkan apa timbal balik darinya. Tatkala kita berbuat baik kepada fulan, oh berarti fulan harus berbuat baik kepada kita. Tidak ada rumus seperti itu para hadirin. Tapi percaya, tatkala kita berbaik hati kepada fulan A misalnya, insya Allah, Allah akan membalasnya dengan kebaikan, meskipun kebaikan itu tidak datang dari fulan A. Mungkin dari fulan B, mungkin dari fulan C, atau dengan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari wasiat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa keutamaan dan kemuliaan seorang yang beriman tatkala dia menegakkan malam-malam harinya. Inilah ibadah yang dilakukan oleh para anbiya was salihin tatkala mereka menegakkan malam-malam harinya untuk bermunajat, merenung, kemudian muhasabah terhadap apa saja yang pernah dia kerjakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bangun malam ini memiliki banyak sekali faedah dan fadilah, banyak sekali keutamaan-keutamaan, sehingga seharusnya tatkala seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang mendambakan surganya Allah, terlewat dari bangun malamnya, maka ini dia telah berada dalam kerugian yang nyata. Kenapa para hadirin? Coba bayangkan, orang yang masuk surga tersifati dengan apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, akhir-akhir malam, mereka itu menutup akhir malamnya dengan apa? Dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat ahli surga yang disebut dalam surah Dzariyat. Kemudian para hadirin, bukankah Nabi Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihi tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepadanya, Allah memulai, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami ini akan mengasih ke kamu itu perkataan yang berat. Turunnya itu secara berat. Maka Nabi Muhammad disuruh bangun malam. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwam qila. Bangun malam itu menguatkan jiwa, kata Allah. Menguatkan jiwa kita dan menguatkan perkataan kita. Maka para hadirin, jika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita punya mimpi yang besar dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bangun malam, mimpi itu bohong para hadirin. Mimpi itu dusta. Kita punya mimpi bisa pergi haji dalam waktu yang dekat misalnya, dengan kondisi mungkin, waduh bagaimana ini ekonomi. Ataupun mimpi bisa membelikan rumah ataupun yang lain. Atau mimpi bisa menghadiri majelis Syekh Fulan, majelis Fulan, majelis Fulan. Bisa membeli kitab A, kitab B, kitab C. Namun tidak diselingi dengan bangun malam. Rasanya itu mimpi yang bohong para hadirin. Atau hanya sekedar mimpi tapi tidak ingin diwujudkan oleh diri kita sendiri. Dan bukankah bangun malam itu juga menjadikan kita semakin semangat? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Jadi setan itu senantiasa ngikatkan pada tengkuk kita ini. Ya, kalau kita tidur itu ada tiga ikatan. Yadribu kulla uqadan alaik. Setiap kali dia memukul satu ikatan, setan sambil ngomong, ayo malam itu masih panjang, ayo terus tidur, nggak usah bangun, terus tidur. Fa inistaiqadha fadzakarallah. Kalau dia bangun kemudian dia berzikir dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan lepas satu ikatan. Fa in tawaddaa, kalau dia terus wudu akan lepas satu ikatan lagi. Tatkala dia salat, fa in shalla, maka akan terlepas ikatan yang ketiga. Kalau tiga-tiganya lepas, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia akan menyambut pagi harinya dengan penuh semangat dan dalam kondisi jiwa yang baik. Tapi kalau sebaliknya,
dia membiarkan ikatan-ikatan itu terus tidak kita uraikan para hadirin, maka dia akan menghadapi pagi harinya dengan jiwa yang buruk dan penuh kemalasan. Nah, ini mungkin kita sedikit tanyakan, kalau kerja aras-arasan, berangkat ngantor lemes, berangkat kerja lemes, berangkat sekolah lemes, mungkin kita tidak pernah menyisihkan waktu untuk kita qiyamul lail atau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat atau wasiat yang terakhir dari Jibril untuk baginda Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi adalah wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Keperkasaan seseorang, kewibawaan seseorang, kemuliaan seseorang itu tatkala dia merasa cukup dengan apa yang ada di tangan manusia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun kondisi kita, entah kita dalam keadaan kurang, entah kita dalam keadaan lapang, kita tetap harus bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melirik atau membiarkan hati kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sangat tersifati dengan kelemahan-kelemahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah panjang lebar dalam firman-firman yang menyatakan sifat-sifatnya dan nama-nama yang indahnya? Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukankah diri ini kalau mungkin kita mau merenung, pasti sering merasa kecewa dengan apa yang ada di tangan manusia? Bukankah diri ini sering merasa mendapatkan banyak penolakan-penolakan dari manusia? Bukankah kita sering merasa tidak enak, atau mungkin bahkan sampai di tahap kita mungkin dicela oleh manusia tatkala kita berharap kepadanya atau meminta kepadanya? Tatkala kita kondisi berada, mungkin banyak orang yang akan mendekat kepada diri kita, mengambil manfaat daripada diri kita. Namun kemana tatkala kita jatuh para hadirin? Mungkin satu persatu akan protol, nggak tahu kemana. Itulah balasan kenapa kita jangan sampai bergantung kepada manusia siapapun itu. Entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu orang tua kita. Karena memang kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Karena para hadirin, semakin tinggi kita bergantung kepada manusia, maka kita harus menyiapkan kekecewaan yang besar. Kecuali manusia-manusia yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang anak bergantung kepada bapaknya, tiba-tiba bapaknya wafat. Seorang ayah yang tua renta misalnya, kemudian bergantung kepada anaknya untuk mencukupi kehidupannya, tiba-tiba anaknya wafat. Seorang istri bergantung kepada suaminya, kemudian suaminya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau suaminya pergi. Maka tidak ada tempat bergantung yang baik kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala kita berbuat baik kepada manusia, tadi sudah kita sampaikan, terkadang terbalaskan bukan dengan kebaikan. Itu saja kita harus sudah belajar. Tatkala kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada siapapun itu, pasti kita memiliki kesempatan atau membuka diri untuk kecewa para hadirin. Bahkan kecewaan yang besar dan kecewaan yang berat. Tapi tatkala kita semakin mengharapkan dan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita akan tenang. Ketika hati tenang, pikiran juga akan tenang. Ketika pikiran tenang, maka akan menghasilkan tindakan-tindakan yang bagus dan baik. Tapi tatkala hati kita kotor, hati kita buruk, hati kita penuh tongkol dan sebagainya, maka pikiran juga akan sama dan akan menghasilkan tindakan-tindakan kejahatan, keburukan ataupun yang lain para hadirin. Coba kita lihat, kita mau berharap kepada siapa? Hari ini mungkin kita anggap sahabat, kemudian tiba-tiba pergi. Hari ini kita anggap itu istri kita, istri yang soleh. Tiba-tiba Allah bisa saja merubah hatinya yang tadi menjadi perempuan yang soleh, menjadi perempuan yang toleha wal iyadu billah, kemudian pergi dari kehidupan kita. Maka tidak ada tempat bergantung yang baik kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi kita berharap sesuatu yang ada pada tangan manusia. Bukankah baginda Muhammad telah mengajarkan bagaimana cara terbaik, yaitu adalah bekerja. Bukankah Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena pekerjaannya? Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika dalam kondisi yang terburuk, maka jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah, apalagi kepada manusia.
Begitu pula tatkala kondisi kita lapang. Jangan dikira orang-orang yang bergantung kepada manusia ini hanya yang kondisinya terpuruk atau jatuh. Orang-orang yang kondisinya lapang, memiliki harta yang cukup, memiliki kehidupan yang cukup, memiliki harta yang mungkin bahkan berlebih, itu berpotensi untuk bergantung kepada yang lain. Bergantung kepada bisnisnya yang sudah dia besarkan. Dia terus-menerus dihantui kekhawatiran. Bagaimana kalau bisnisnya hancur besok? Bagaimana? Jadi penyakit ini para hadirin tidak hanya menjangkiti orang-orang yang sedang jatuh, tapi orang-orang yang sedang dalam kelapangan harta, kelapangan jiwa, tetap bisa terjangkiti oleh ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hauzatal islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.